Kabar gembira datang untuk tim nasional Indonesia ketika kiper keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk klub asal Yunani Cyrus Margono baru-baru ini menyatakan bahwa ia telah siap untuk memperkuat tim Garuda Indonesia. Melalui postingan story di akun Instagramnya, Cyrus menuliskan sebuah caption konfirmasi dengan foto sepatu yang memiliki inisial namanya disertai dengan bendera Indonesia. Lantas sebenarnya siapakah Cyrus tersebut? Dan kenapa dia bisa bermain di laga kontra Vietnam di akhir bulan Maret ini? Kita telah rangkum sosok tersebut dan impact yang akan diberikan oleh Cyrus Margono untuk Timnas Indonesia dalam video berikut ini. Setelah beberapa waktu lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI akan segera mengumumkan pemain anyar keturunan untuk Timnas Indonesia. Teka-teki itu kini mulai terjawab. Jadi, baru-baru ini, nama pemain yang dimaksud mulai muncul ke permukaan. Dia adalah Cyrus Margono, kiper muda berdarah Indonesia-Iran yang saat ini bermain untuk Panathinaikos B di Liga Yunani. Cyrus Margono sendiri merupakan pemain kelahiran New York, Amerika Serikat pada 9 November 2001. Ayahnya berasal dari Indonesia, sedangkan ibunya berasal dari Iran. Itu kenapa sebelumnya Cyrus Margono pernah memiliki paspor Indonesia saat masih kecil. Namun dirinya kehilangan kewarganegaraan Indonesianya saat pindah ke Amerika Serikat bersama orang tuanya. Di mana kini setelah melalui proses panjang, Cyrus Margono akhirnya bisa kembali mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Ia pun mengaku sangat antusias untuk bisa membela tim Garuda di ajang internasional. Dengan terbaru, sebuah postingan di akun Instagramnya ia tulis untuk mengkonfirmasi bahwa ia siap bermain untuk Indonesia. Saya tidak sabar mengenakan sepatu bola ini, dan saya senang untuk mengabarkan bahwa proses saya hampir selesai. Sudah beberapa minggu sejak dokumen saya sampai di Setnak, dan kita sudah sangat dekat. Terima kasih banyak kepada Pak Hamdan Hamedan atas dukungannya setiap hari. Saya sangat menantikan saat saya bisa menerima identitas Indonesia saya lagi, insya Allah. Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah. Sekarang kita akan coba mengenal karir dari sosok Cyrus Margono. Kiper berusia 22 tahun ini memang memiliki potensi besar untuk jadi kiper hebat di masa depan. Sebagai penjaga gawang, Cyrus memiliki tinggi badan yang sangat ideal dengan postur yang tegap 191 cm. Menurut berbagai artikel yang telah kami rangkum, sosok Cyrus Margono sudah sejak kecil menunjukkan bakat sepak bolanya, khususnya di posisi kiper. Ia pernah bermain di akademi sepak bola ternama di Amerika Serikat seperti IMG Academy dan New York Red Bulls Academy, di mana pada tahun 2021, Cyrus Margono bergabung dengan Panathinaikos B, salah satu klub terbesar di Yunani. Menurut Transfer Market, Cyrus dikontrak tim tersebut selama 4 musim, dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini membuktikan satu hal, jika pemain ini dinilai punya potensi besar untuk jadi kiper masa depan tim tersebut. Sedangkan saat ini sendiri, dirinya tengah bersama timnya di Liga Super Yunani 2. Dan jika melihat statistiknya di tim Panathinaikos B berdasarkan Transfer Market, musim ini Cyrus telah bermain dalam 8 pertandingan dari 20 laga yang telah ia mainkan dengan kebobolan 12 gol dengan 1 clean sheet. Sekarang kita akan lihat aksi-aksinya. Sebagai penjaga gawang yang terbilang masih muda, Cyrus merupakan pemain yang bisa memainkan bola dari belakang. Dia cukup tenang untuk melakukan build up. Meski begitu, seperti yang telah ditunjukkan dalam statistiknya, Cyrus juga bukan kiper yang tak bisa dibobol. Di laga kontra Olympiakos, ia tampak cukup kesulitan untuk menghalau tembakan-tembakan dari jarak jauh saat kebobolan 2 gol dari long shot keras. Meski ia juga sempat membuat save-save penting yang menunjukkan refleks jarak dekatnya. Κάλυψε ο Καραμπάς που γύρισε στον Μαργκόνο.
που του απέφερε την πρώτη σιδερά. Πήγε και ο Λάμψια στη βοήθεια, το γύρισμα του Μπα, το κοντρόλ του Σγουρού, το σου του Σγουρού και η μπάλα στα δίχτυα 0. Ο Μπα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα... Sekarang kita akan coba lihat aksinya di laga lain. Karena satu pertandingan tentu tak bisa kita jadikan patokan. Di laga kontra Levadiakos FC, Margono mungkin kebobolan 3 gol di laga ini. Tapi menariknya, ada cukup banyak save yang menunjukkan refleks kecepatannya dan ketenangan dalam menghadapi pertandingan bahkan 1 lawan 1. Seperti momen saat ia sedang cepat menutup ruang dari tim lawan berikut ini. Atau bagaimana ia menghentikan tembakan keras dari jarak jauh. Menghentikan tembakan keras dari dalam kotak penalti. Hingga bagaimana ia tetap tenang saat melihat lawan sudah berlari melakukan sprint di depannya. Jelas masalah banyaknya gol yang masuk ke gawangnya itu juga dipengaruhi pertahanannya. Tapi jika melihat bagaimana ia melakukan save-save bagus, tentu menarik untuk melihat dirinya berseragam timnas Indonesia. Kedatangan Cyrus Margono sendiri selanjutnya diharapkan dapat menambah kekuatan timnas Indonesia di sektor penjaga gawang. Saat ini tim Garuda memiliki beberapa kiper berkualitas seperti Nadeo Argawinata, Syahrul Trisna, dan Fernando Aris Sutaryadi. Nama terakhir adalah nama yang dipercaya di ajang Piala Asia Qatar yang lalu. Sebenarnya Hernando tampil sangat baik, terlepas dari masalah tinggi badan yang jadi problem saat menghadapi pemain-pemain besar yang memiliki header kuat seperti di laga kontra Australia. Dan itulah yang harapannya ditutup oleh Cyrus sebagai penjaga gawang yang memiliki postur besar. Jika pada akhirnya Cyrus bisa diresmikan dalam waktu dekat, maka jelas pemain ini bisa menambah kekuatan tim Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia round kedua nanti. Terkhusus saat ini Garuda menghadapi Vietnam di bulan Maret. Apalagi jika Tom Haye dan Ragnar juga bisa gabung di laga itu. Timnas jelas akan sangat kuat. Kita akan coba gambar formasinya. Dengan formasi 4-3-3 menyerang, karena kami pikir menghadapi Vietnam kita bisa menyerang. Di posisi kiper, Cyrus Margono bisa mengisi pos tersebut. Dengan 2 center defender dapat diisi oleh Jordi Amat yang memberikan pengalaman, ditambah dengan sosok Justin Hubner. Di posisi fullback kiri, kita bisa menggunakan Asnawi, dan di kanan kita bisa memakai Sandy Walsh. Di posisi 3 gelandang tengah, Ivar Jenner akan jadi DM, dengan 2 gelandang serang diisi oleh Marcelino dan Tom Haye. Di sayap kiri, kita bisa menggunakan Rafael Strike. Tengah Ramadan Sananta, dan sayap kanan diisi Ragnar Uratmangun. Gimana? Kalian setuju dengan skema tersebut? Jadi itulah cerita tentang sosok kiper muda yang siap memperkuat timnas Indonesia, Cyrus Margono.